Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Asian Games 2023, Indonesia disingkirkan Uzbekistan. Babak 16 besar Asian Games 2023 berlangsung di Sangcheng Sport Center Stadium. Indonesia bisa menahan Uzbekistan selama 90 menit lebih. Gol untuk Uzbekistan hadir pada menit ke-92 lewat tendangan Sherzod Esanov dari jarak dekat. Juaraan Asia di bawah sudut. Oh, hati-hati Indonesia. Indonesia malah bermain dengan 10 pemain. Hugo Samir mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-113. Uzbekistan menambah gol pada menit ke-120. Esanov kembali menjebol gawang Indonesia. Hingga pertandingan selesai, Indonesia tak bisa mengejar defisit gol. Tim Merah Putih tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2023. Osasuna versus Atletico Madrid, Los Colchoneros kalahkan tuan rumah 2-0. Osasuna versus Atletico Madrid berlangsung di Stadion El Sadar, Jumat 29 September 2023, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Atletico membuka skor pada menit ke-20 lewat Antoine Griezmann. Gol kembali dicetak Atletico pada menit ke-80 lewat Rodrigo Riquelme. Laga tuntas untuk kemenangan Atletico 2-0. Kemenangan ini membawa Atletico naik ke posisi kelima klasemen sementara Liga Spanyol dengan 13 poin. Osasuna tertahan di tempat ke-14 dengan 17 poin. Genoa versus Roma, pasukan Mourinho kalah 1-4. Genoa versus Roma di pekan ke-6 Serie A digelar di Stadio Comunale Luigi Ferraris. Genoa membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 5 menit lewat Albert Gudmundsson. Back to Gudmundsson. Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat Brian Cristante pada menit ke-22. Nice looking ball in. And it's brought. Jelang turun minum, Matteo Retegui mengembalikan keunggulan Genoa. 11 and now Retegi. Genoa melebarkan keunggulan pada menit ke-74 lewat sundulan Sorbi. Draguzin across. Gol Junior Mesias pada menit ke-81 makin membuat Roma terbenam. Goes across, Tosbet full straight and Mesias. Akibat kekalahan ini, Roma terpuruk di posisi ke-16 klasemen Liga Italia dengan 5 poin. Genoa naik ke posisi ke-7 dengan 7 poin. Tata Martino ungkap kondisi kebugaran Messi. Inter Miami tak diperkuat Lionel Messi saat tumbang di final US Open Cup 2023. Pelatih Tata Martino menjelaskan kondisi La Pulga selepas laga. Tidak baik baginya untuk bermain, terlalu beresiko, bahkan untuk beberapa menit, kata Tata Martino yang dikutip dari Gol. Dia akan bermain di pertandingan Liga ke depan, tetapi akan bermain di setiap pertandingan berdasarkan apa yang tim medis katakan kepada kami, tegasnya. Hubungan Osimhen Napoli retak, Arsenal enggak mau manfaatkan? Hubungan Victor Osimhen dengan Napoli retak karena video TikTok yang diunggah akun klub. Meski kemudian dihapus, video itu terlanjur bikin Osimhen tersinggung dan berencana menuntut. Pemain internasional Nigeria itu juga kemudian menghapus semua unggahan berbau Napoli di Instagramnya. Napoli niscaya akan mempertimbangkan melepasnya tahun depan jika hubungan mereka tak bisa pulih. Ini dilihat sebagai sebuah peluang oleh ex penyerang Arsenal Kevin Campbell. Ia berharap Mikel Arteta mempertimbangkan untuk merekrut Osimhen yang bakal menambah daya dobrak di depan, meski harganya juga bakal premium. Girona tak main-main di La Liga. Girona tampil sip sepanjang perhelatan La Liga musim ini. Selain di puncak klasemen Blanqui Vermels,
juga salah satu tim tersebut. Tim besutan Michel ini mengkoleksi 19 poin, unggul 1 angka dari Real Madrid dan 2 poin dari Barcelona. Ujian berat Girona ada pada akhir pekan ini, yaitu menjamu Real Madrid. Girona bisa saja meraih poin dari Los Blancos dalam 3 pertemuan terakhir. Girona mampu memetik 2 kemenangan dan 1 imbang. Roberto De Zerbi masuk radar Real Madrid. Manajer Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi masuk dalam radar Real Madrid sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Media Inggris Talksport yang menyiarkan kabar bahwa Madrid meminati De Zerbi. Ada keputusan Ancelotti yang disebut membuat bos Madrid Florentino Perez tak puas. Oleh karena itu, ada rumor Ancelotti akan disudahi kendati kontraknya sampai 2025 dan mempunyai klausul lepas 10 juta euro. Pada musim ini, De Zerbi sudah membawa Brighton memetik 5 kemenangan dari 6 laga. Rumor transfer Højbjerg masuk radar Juventus. Juventus akan bergerak mencari gelandang baru seandainya Paul Pogba harus menepi lama karena kasus doping yang menimpanya. Pierre-Emile Højbjerg menjadi salah satu nama yang muncul ke permukaan. Calcio Mercato melaporkan perwakilan Højbjerg sedang bergerak mendekati sejumlah klub Eropa agar mau merekrut kliennya yang mulai jarang mendapat menit bermain di Tottenham Hotspur sejak kedatangan Ange Postecoglou. Juventus disebut tak tertutup dengan opsi ini, namun masalahnya Bianconeri saat ini tak mampu untuk memboyong Højbjerg secara permanen. Jangan sampai momentum lepas lagi Chelsea. Kemenangan atas Brighton sementara meredakan tekanan pasukan Pochettino yang sebelumnya cuma 2 kali menang dalam 7 laga. Pochettino tak mau momentum ini lepas. Ini harus jadi momentum. Sudah waktunya, hari ini ada banyak hal positif. Kita melihat para pemain berjuang mengerahkan yang terbaik, kata Pochettino dikutip BBC. Saya rasa tim bermain sangat bagus. Kalau kita menilai seluruh pemain, rasanya kami berada di level yang sangat bagus, imbuhnya. Ben Chilwell kena hamstring, badai cedera Chelsea belum selesai. Kabar kurang baik datang dari skuad Chelsea karena saat ini salah satu pemain mereka, Ben Chilwell, diketahui mengalami cedera hamstring. Chilwell sendiri memang sempat ditarik dari lapangan setelah laga melawan Brighton kemarin. Dilansir dari The Times, apabila tim medis akan melakukan pengecekan lebih mendalam untuk melihat seberapa parah cedera yang dialami oleh sang bek. Dengan cederanya Chilwell, Chelsea kemungkinan besar harus bermain tanpa dirinya di laga melawan Fulham pada hari Selasa, 3 Oktober. Pesan menohok legenda Manchester United untuk Jadon Sancho. Striker legendaris Manchester United Dimitar Berbatov turut mengomentari situasi Jadon Sancho di Old Trafford yang meminta Sancho agar jangan merasa sok penting di Manchester United. Pasalnya legenda timnas Bulgaria tersebut menilai Sancho belum membuktikan apa-apa di Old Trafford. Beda cerita dengan Cristiano Ronaldo yang sempat beberapa kali berkonflik dengan Ten Hag pada musim lalu. Dia bisa memaklumi sikap CR7 itu wajar karena sudah memberikan kontribusi luar biasa selama 2 periode di Manchester United. Napoli tak berniat ejek Osimhen. Napoli merilis pernyataan soal video TikTok yang bikin Victor Osimhen marah. Napoli menegaskan tidak ada niat untuk mengejek Osimhen lewat video itu. Pada Kamis 28 September, Napoli merilis pernyataan soal hal ini di situs resminya. Meski menyatakan tidak berniat mengejek Osimhen, Napoli sama sekali tidak menyebut kata maaf. AS Roma remuk lawan Genoa, Jose Mourinho klaim gara-gara lini pertahanan bapuk. Jose Mourinho tak menampik bahwa penampilan AS Roma di awal musim ini merupakan yang terburuk baginya selama menjadi pelatih. Mourinho menyoroti stabilitas lini pertahanan Roma tidak nampak di pertandingan kali ini. Kemudian strategi pergantian pemain dengan harapan untuk mengejar ketertinggalan justru menjadi bumerang. Kekuatan besar Roma musim lalu adalah soliditas pertahanan mereka, bahkan ketika gol-gol tidak tercipta, namun hal itu nampaknya telah hilang tahun ini.
Federasi Sepak Bola Italia mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Roberto Mancini. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap mantan pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Seperti yang diketahui, Mancini tiba-tiba memutuskan mundur dari jabatan pelatih timnas Italia setelah 5 tahun menjadi manajer. Yang cukup mengejutkan setelah sang manajer cabut dari timnas Italia, dalam waktu kurang lebih 2 minggu kemudian Mancini rupanya dikonfirmasi menjadi manajer untuk timnas Arab Saudi dan hal ini membuat pihak Federasi Sepak Bola Italia kecewa. Lawan Sevilla, Xavi minta Barcelona benahi kelemahan ini. Bos Barcelona, Xavi, ingin timnya bertahan dengan lebih baik saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan La Liga 2023-2024 melawan tim alot, yakni Sevilla, Sabtu 30 September. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Xavi mengakui perbedaan tersebut, namun ia merasa bahwa timnya harus memperbaiki diri di belakang jika ingin kembali meraih kemenangan. Kami mungkin tidak secemerlang di lini pertahanan seperti musim lalu. Kami harus meningkatkan tekanan setelah kehilangan bola, menekan lebih tinggi di lapangan, berkonsentrasi lebih keras, ucap pelatih asal Spanyol. Punya atribut dewa seperti Lionel Messi, wonderkid Barcelona bikin hidup Xavi tidak tenang. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Lamine Yamal agar pemain yang digadang-gadang punya atribut mirip Lionel Messi ini tidak mengalami cedera. Pelatih asal Spanyol itu selalu merasa was-was setiap kali menurunkan Yamal. Salah satu yang dikhawatirkan Xavi adalah saat Barcelona berjumpa Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol. Soalnya Sevilla mempunyai backpack yang memiliki permainan cenderung kasar seperti Sergio Ramos dan Jesus Navas. Dikhawatir Yamal akan cedera dalam laga tersebut. Barcelona didakwa melakukan suap. Presiden Liga Spanyol dukung ide pengurangan poin. Barcelona didakwa melakukan suap oleh pengadilan dalam skandal Negreira. Dakwaan suap untuk Barcelona dilayangkan Hakim Joaquin Aguirre yang memimpin lanjutan investigasi kasus ini pada Kamis 28 September. Menurut aturan La Liga, kasus tersebut sudah kedaluarsa karena melewati batas waktu 3 tahun. Akan tetapi, Tebas mendukung ide pemberian sanksi pengurangan poin jika pihaknya diberikan kewenangan. Mason Greenwood jadi sasaran olok-olok fans lawan, Getafe nggak terima. Bintang anyar Getafe, Mason Greenwood menjadi sasaran ejekan fans Athletic Bilbao Kamis 28 September yang mengungkit kasus kekerasan yang dilakukannya. Supporter tuan rumah menghina pemain 21 tahun tersebut dengan kata-kata tak pantas, hingga menyumpahi dirinya mati. Hujatan dan olok-olok tak pantas kepada Greenwood ditanggapi negatif Getafe. Mereka mengutuk aksi tersebut. Semua ini sangat merusak citra klub kami, kompetisi dan para profesional yang membentuknya. Getafe siap menentang kekerasan, rasisme, xenofobia, dan intoleransi dalam olahraga, ujar Greenwood. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!